berharap setiap kali rapat dengan Menteri Desa, supaya penggunaan dana desa itu dilakukan evaluasi, ditinjau kembali. Karena 7 tahun berjalan dana desa, tentu situasi dan kondisi desa sudah mengalami satu perubahan, sudah mengalami satu perkembangan. Jadi variabel-variabel yang digunakan untuk menggunakan dana desa kali ini dengan tahun yang pertama ataupun tahun yang kedua, tentu harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Gitu. Misalnya yang kami usulkan, bahwa dana desa bisa dipakai untuk perbaikan kantor desa. Gitu. Karena pada kenyataannya kantor desa di mana-mana itu mengalami satu kerusakan dan tidak jelas sumber dana yang dipakai untuk melakukan perbaikan kantor desa itu. Dari kabupaten tidak ada anggarannya, dari provinsi tidak ada anggarannya, dari Kementerian Dalam Negeri tidak ada anggarannya, kemudian Kementerian Desa tidak ada, dan ada satu aturan dari pusat yang melarang dana desa itu dipakai untuk kantor desa. Lantas kantor desa ini sebenarnya merupakan bagian integral dari perkantoran pemerintahan Republik Indonesia atau tidak? Kalau merupakan bagian satu kesatuan dari kepemerintahan Republik Indonesia, mestinya yang dipikirkan oleh pemerintah pusat itu tidak hanya kantor-kantor kementerian, kantor lembaga di pusat, tidak hanya kantor pemerintahan provinsi atau kabupaten kota, tapi juga kantor desa. Karena justru di situ ruang publik masyarakat desa memakai kantor desa. Pelayanan langsung kepada masyarakat itu berada di kantor desa. Kreativitas apapun yang akan dikembangkan oleh desa tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tapi juga dalam konteks pemberdayaan ekonomi, seni, dan budaya dalam rangka membangun karakter, itu di kantor desa. Kalau kantor desa itu tidak diperhatikan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang jelas, bahkan ada pelarangan untuk memakai dana desa, lantas kantor desa ini siapa yang harus memikirkan, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya. Di situ belum direspon, dikagetkan dengan munculnya Perpres 104 tahun 2021. Yang jelas diatur bahwa dana desa 40% minimal 40% digunakan untuk BLT, untuk tunai langsung, 28% kalau enggak salah untuk ketahanan pangan. Yang saya heran, kebijakan soal jaring pengaman sosial yang namanya BLT, itu sudah banyak sekali dari berbagai sumber yang diberikan kepada desa. Bahkan ada satu kakak yang menerima 4 paket atau 5 paket, berbagai sumber. Dan yang herannya lagi, yang mendapatkan itu belum tentu yang punya hak untuk menerima. Jadi kebijakannya tidak dievaluasi, sasarannya juga tidak dievaluasi. Apakah kebijakan itu betul-betul dalam rangka pertumbuhan perekonomian Indonesia, ataukah tidak, itu tidak dievaluasi. Sementara menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, sangat-sangat tidak sedikit. Kepala desa itu menjadi bingung. Kepala desa menjadi bingung. Tiba-tiba ada warganya yang mendapatkan transfer sekian-sekian. Mereka punya mobil, Pak. Mereka punya sawah, punya ladang, punya pekerjaan yang mentereng, yang ini, yang itu. Ini kebijakan yang tidak dievaluasi dan implementasi kebijakan pun tidak dievaluasi. Ya. Logikanya kalau memang mau fair dengan kebijakan itu, pemerintah hanya menentukan kriteria. Siapa-siapa yang harus menerima program tersebut. Kemudian sasarannya, siapa-siapa yang akan mendapatkan, serahkan saja kepada kepala desa. Usulan dari kepala desa itu diverifikasi saja oleh pemerintah pusat. Kalau tidak sesuai, dirubah. Karena memang di desa itu juga kental dengan unsur politik, Pak.
Unsur politik, faktor politik desa itu justru sangat kental daripada tingkat kabupaten, apalagi tingkat nasional. Kalau tingkat nasional cair, tapi kalau di tingkat desa itu sangat kental, Pak. Gitu. Jadi logikanya, serahkan saja kepada kepala desa, lakukan verifikasi atas usulan kepala desa. Kalau kepala desa nekat, tidak sesuai dengan kriteria, nekat berkali-kali gitu, ya baru dipikirkan sanksi. Itu kebijakan. Tapi kalau yang sekarang ini 40%, minimal 40% harus diberikan kepada masyarakat kecil dengan kriteria demikian. Minimal kepala desa sampai bingung minimal yang mana. Untuk mencapai minimal 40% itu. Sudah banyaknya program yang didapat oleh mereka sampai tidak dapat satupun ibaratnya Pak ya. Tidak dapat satupun siapa yang harus diberi. Dan ini Pak, konsep pembangunan yang tidak baik. Kalau anggaran negara langsung dibagi-bagi kepada warga. Kalau duit dana desa habis diberikan langsung kepada warga, yang menjadi pertanyaan Pak. Fasilitas umum, infrastruktur jalan, ada talut, ada tanggul sungai yang rusak yang mengakibatkan bencana. Bila terjadi kerusakan, dia ambilkan dana dari mana? Kalau uang dana desa saja sudah kepotong sekian persen. Saya ini pernah membaca buku di bawah bendera revolusi oleh Bung Karno. Saya menyitir perkataan Bung Karno. Suatu negara akan kekal dan abadi ada 3 syarat utama. Yang pertama adalah tentara yang kuat. Yang kedua sandang dan pangan yang cukup. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Rasa cinta terhadap tanah air. Kalau satu di antara 3 itu harus ditanggalkan, mana yang harus ditanggalkan dulu? Tentara yang kuat. Berarti tinggal sandang dan pangan yang cukup dan kepercayaan diri. Kalau satu di antara 2 ini harus ditanggalkan, mana yang harus ditanggalkan dulu? Sandang dan pangan yang cukup itu ditanggalkan. Artinya apa? Sandang dan pangan pas-pasan nggak apa-apa Pak. Yang penting kecintaan terhadap tanah air. Itu syarat suatu negara akan kekal dan abadi. Dalam kondisi pandemik yang semacam ini, sangat relevan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Bung Karno itu adalah cerminan untuk kita jadikan referensi, jadikan pegangan dalam menyusun satu kebijakan pemerintah, baik sekarang maupun yang akan datang, karena memang visioner. Dalam tengah-tengah pandemi seperti ini, Pak, kencangkan perutlah masyarakat. Yang terpenting adalah nation character building itu terwujud. Ya kalau warga itu menerima uang begitu saja, dimanjakan begitu, akhirnya masyarakat, warga pun cuek, tidak apatis Pak terhadap kepentingan umum. Sudah jalan itu rusak, parah, ya nggak apa-apa, nggak ada duit untuk bangun, nggak apa-apa. Yang penting kan saya dapat uang secara langsung. Itu tidak sejalan dengan membangun karakter nasional untuk kecintaan terhadap tanah. Itu tidak sejalan, Pak. Itu justru akan menjadikan nasionalis yang sempit. Kata Bung Karno, jadilah nasionalis yang sejati. Bukan kaufisistis nasionalis, nasionalis yang sempit. Jadi jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri masyarakat ini. Harus dibangun kejiwaannya, karakternya supaya ada kepedulian terhadap warga. Ini Perpres 104 Pak, mohon diberi masukan kepada Bapak kita. Barangkali ini juga merupakan satu. Tolong, kalau ini hanya berjalan 1 tahun Pak, mungkin tidak begitu dampaknya. Tapi kalau ini berjalan 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin tidak ada batas waktu kapan ini berjalan, jalan itu, jalan desa-desa akan makin rusak. Di mana-mana jalan desa akan rusak, tapi tidak ada duit untuk mengatasinya. Karena sudah dipasung dalam satu ketentuan 40% minimal harus sekian. Jadi juga ada. Ini namanya tidak sejalan juga dengan konsep pemerintahan yang desentralistik, yang otonom. Ini sama saja lebih daripada sentralistik pemerintahan yang sebelumnya. Membuat satu aturan yang segala sesuatu yang sampai sifatnya teknis diatur oleh pemerintah pusat. Ini enggak sejalan dengan reformasi yang kita dengungkan.
gitu ya. Jadi saya berharap sekali melalui Menteri Desa, buatlah